Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur jikalau pada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita kembali dapat beribadah di minggu hari ini. Kita percaya semua yang kita alami di dalam satu minggu ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Dalam satu minggu ini ada banyak hal yang telah Tuhan kerjakan. Baik itu yang sakit disembuhkan, bahkan ada mukjizat juga terjadi dalam diri kita, bahkan dalam keluarga kita. Kita percaya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Karena itu, mari saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan memulai ibadah. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan sikap tunduk di hadapan Tuhan, kita ambil waktu untuk berdoa kepadanya. Puji-pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kunyanyikan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya
Hai anak cucu Abraham hambanya. Ingatlah mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dialah Tuhan kita yang berjanji kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sorgawi kekal sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajahmu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya Allah saja yang sepantasnya menjadi Allah yang kita sembah, kita percayai dan andalkan dalam hidup kita. Iya, hanya Allah saja yang bisa kita andalkan karena Dia yang punya kekuasaan yang telah terbukti dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan apapun. Artinya Allah berkuasa atas sejarah, berdaulat atas masa depan dan raja di alam semesta. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, Tuhan Allah semesta. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah kepadanya, mainkan gitar dan kecapi, gerantung serta seruling, nyanyikanlah nyanyian baru, menarilah dengan hati gembira. Bersoraklah bagi Tuhan, Tuhan Allah semesta. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah kepadanya. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Bersoraklah bagi Tuhan, Tuhan Allah semesta. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah kepadanya, mainkan gitar dan kecapi,
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih, marilah kita mengampuni dosa-dosa kita serta memohon pengampunan kepada Allah. Bapa Surgawi, dalam kasih pengampunan-Mu, kami datang mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa hidup kami seringkali belum menunjukkan kasih Tuhan. Kami mengakui terkadang pikiran, perkataan, dan sikap kami malah mendukakan Engkau. Ya Bapa, ampunilah kami. Bapa Surgawi, ampunilah kami untuk ketidakseriusan kami dalam menjalani hidup ini. Ampuni kami kalau terkadang kami sendiri menyanyiakan anugerah-Mu atas hidup kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1b sampai ayat 2. Firman-Nya, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita adalah umat Allah yang patut tunduk kepadanya, serta terus berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Kerendahan hati Yesus sampai Ia mati di kayu salib adalah teladan penting bagi kita, sebagaimana Yesus pada akhirnya menang atas maut. Kemenangan yang sama akan kita peroleh juga di dalam Allah. Karena itu, mari kita puji Dia, ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Kita naikkan pujian ini dari ayatnya yang kedua.
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat kebaktian Minggu berbahasa Indonesia Minggu 13 Juni 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu yang lalu yang dapat terlaksana dengan baik dan diikuti secara serentak sebanyak 98 viewers. Persembahan sebesar 170 melalui OPPO dan melalui GoPay 95.000 dan jumlah persembahan kita Rp265.000. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang melalui ibadah live streaming Gereja GKPS Padang Bulan Medan. Terkhususnya yang baru pertama sekali mengikuti live streaming Gereja GKPS Padang Bulan Medan. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, dan semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang Kristus tiba. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada kita hari ini adalah Bapak Dr. Andus Tiapan Manihuruk MTH. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus yang menyertai. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada minggu depan, tanggal 20 Juni 2021 adalah Bapak Pendeta Jaharianson PhD, dan ibadah minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus. Dan kami menghimbau kepada jemaat agar menyediakan roti dan anggur masing-masing di rumah. Dan mari kita dukung dalam doa, dan mari kita ajak keluarga, saudara, ataupun teman untuk mengikuti ibadah minggu depan. Yang keenam, jam doa. Jam doa bahasa Indonesia ataupun kebaktian bahasa Indonesia dilaksanakan pada hari Selasa pukul 20 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, boleh mengirimkan topik doanya pada nomor yang tertera pada layar. Yang ketujuh, kami menghimbau kepada jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Juga dengan meningkatkan stamina dengan makanan-makanan bernutrisi dan juga berolahraga. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termulialah Engkau, Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, Allah yang begitu setia kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur dan menyembah Engkau ya Tuhan, atas segala yang Engkau jadikan bagi kami,
bahkan yang Kau izinkan terjadi bagi kami. Terkhusus di dalam 1 minggu ini ya Tuhan, pastinya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, ada banyak yang mereka rasakan, alami di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan tak luput dari duka ataupun sukacita, namun kami percaya semuanya itu Tuhan izinkan terjadi tetap untuk kami, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan dan untuk kebaikan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk ibadah pada minggu yang lalu yang dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan di dalam memberikan pelayanan. Kiranya kasih Tuhan terus yang menolong dan memperlengkapi, agar pelayanan ini Tuhan, kendati pun masih dalam live streaming, tetap kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk jemaat-Mu. Bapa, kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Panjang umur yang telah Tuhan berikan adalah sebuah karya di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Supaya kami dapat terus datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan secara terus-menerus. Oleh karena panjang umur ya Tuhan, ada kesempatan kami untuk terus melakukan apa yang terbaik melalui hidup kami. Oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan, yaitu panjang umur. Kiranya Tuhan dengan panjang umur ini, ada banyak juga doa yang telah dipanjatkan ke hadapan Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan diserahkan dan tetap menunggu waktunya Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan jadikan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah pada minggu depan. Kiranya Tuhan juga yang menolong di dalam mempersiapkannya, mengerjakannya, di dalam apapun itu Tuhan, supaya kami benar memberikan waktu kami, hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa Engkau hidup kami menjadi sia-sia. Tapi ketika kami memiliki persekutuan kepada Tuhan, persekutuan yang baik kepada Tuhan, hidup kami akan semakin indah bersama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa kami. Engkau melihat ya Tuhan apa yang terjadi sesungguhnya. Biarlah Engkau terus yang bekerja ya Tuhan, menolong para pemimpin kami Bapa. Baik itu mulai dari pimpinan yang terendah hingga pada pimpinan yang tertinggi Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhanlah yang terus menopang hidup mereka, agar mereka benar-benar takut akan Tuhan di dalam mengerjakan segala sesuatu Tuhan, agar bangsa kami ini Tuhan dapat dipulihkan dari segala apapun ya Tuhan yang masih perlu dipulihkan. Pimpin mereka Tuhan, berikan hati yang bijaksana, supaya bangsa kami ini Tuhan ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi, menjadi bangsa yang Tuhan rindukan, menjadi bangsa yang terus mau diubahkan hatinya ya Bapa. Bapak, kami tahu ya Tuhan, sampai saat ini pun kami masih mengikuti ibadah live streaming. Bapak, kami berdoa kepadamu, jikalaupun pada sampai saat ini Tuhan, kami masih harus mengikuti ibadah live streaming, biarlah hati kami, pikiran kami, waktu kami dapat tertuju dan fokus kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, janganlah karena pandemik ini Tuhan, membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi ini adalah kesempatan bagi kami untuk terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami mampu terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap berjalan di dalam firman-Mu dan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kerinduan kami. Bekerjalah Tuhan atas hidup kami, dan Tuhan, biarlah kami terus akan mengikuti ibadah ini, dan Tuhanlah yang menyertai kami, sehingga sebentar lagi pun firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami, itu menjadi kekuatan yang baru lagi bagi kami, di dalam menghadapi kehidupan kami 1 minggu ke depannya, supaya kami tetap boleh berjalan di dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan,
hidup kami sering sekali diperhadapkan dengan banyak sekali godaan. Namun ketika kami terus berjalan dan menyandarkan pikiran hati kami kepada Tuhan, Tuhan akan memenangkan kami atas segalanya itu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita menyerahkan persembahan hari ini dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang Maha Tinggi. Dengan sukacita mari kita menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tidak dengan tangan hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Kita kembali menaikkan pujian ini dari ayat yang kedua. Menyembah-Mu.
Mari kita bersama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats bacaan bagi kita pada minggu ini diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang ada, daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Karakter yang membedakan umat Allah yaitu sadar bahwa hidup ini adalah anugerah, maka kita menjalaninya dengan penuh sukacita dan mengikuti pimpinannya yang menggerakkan kehidupan dan menguatkan identitas kita sebagai umat Allah. Untuk itu, marilah kita dengan segala kerendahan hati siapkan diri, pasang telinga untuk menyambut firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Banggakan selain diri. Inginkan
kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Mari kita naikkan pujian ini dari bait yang kedua. Inilah doa kami juga sekaligus Tuhan, ajarlah kami mengenal Engkau lebih dalam, supaya kami semakin beriman kepadamu, dan kami pun makin mengasihi Engkau, sehingga kami makin tunduk dan taat kepadamu, ya Allah. Kiranya oleh pekerjaan roh-Mu kami dimengertikan firman-Mu, dan kami sangat membutuhkan kuasa dan pertolongan daripada roh-Mu, agar kami mampu menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu biarlah hari ini kami betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menyegarkan, menguatkan, menghiburkan, dan mengoreksi kami untuk semakin hari makin menyerupai Engkau ya Tuhan Yesus. Karena itu bersabdalah ya Bapa, dipermuliakanlah Engkau atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berilah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur 20 yang ditulis oleh Daud ini didasari sebuah latar belakang bahwa dia sedang diperhadapkan dengan tekanan musuh dan tidak bisa tidak, dia harus pergi berperang melawan musuh umat Allah. Dan di dalam hal itu Daud berdoa kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan di dalam hal ini sebenarnya bukan doa Daud. Dari Daud sudah berdoa di pada bagian lain, tetapi kalau kita perhatikan ini, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, ini adalah doa yang diucapkan oleh para pasukan atau para serdadu Israel bersama dengan rakyat. Dan ayat yang ketujuh adalah doa yang dinaikkan oleh kaum Lewi. Dan kalau kita perhatikan ini persis agak mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yosafat Raja Yehuda ketika dia menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Dia mengumpulkan rakyat dan para serdadu dan melakukan doa bersama-sama. Itu dalam 2 Tawarikh di dalam pasal yang ke-30, pasal 20 maksud saya. Dan kalau kita perhatikan ini, Mazmur ini adalah merupakan sebuah liturgi doa. Jadi bukan hanya liturgi ibadah, tapi adalah sebuah liturgi doa. Bahwa dalam tradisi Yahudi, biasa orang berdoa itu dalam sebuah liturgi bergantian. Dan saya pikir ini bisa juga terjadi bagi kita bahkan di 2 Syafat atau yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan bagian ini, bagi saya ada hal yang perlu dipelajari, yaitu apa? Bukan hanya Daud sang raja yang berdoa untuk kemenangan dalam peperangan, tetapi juga para pasukannya, tetapi juga para rohaniawan, itulah kaum Lewi di ayat yang ke-7. Yang bisa kita pelajari pada bagian ini adalah yang pertama, bahwa ketika menghadapi musuh, hal yang pertama dilakukan oleh Daud dan pasukannya dan juga kaum Lewi, artinya para rohaniawan pada saat itu, bukanlah langsung bertindak dengan pasukan yang gagah perkasa, tetapi mereka datang kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan sebelum mereka melangkah. Karena itu ini satu hal yang kita pelajari juga Bapak Ibu. Adakah kita mengawali segala sesuatu dengan datang dulu berdoa memohon pertolongan Tuhan? Atau adakah ketika sedang mengalami kesulitan atau kondisi yang rumit misalnya, apakah itu masalah, pergumulan atau apapun itu dalam pekerjaan sehari-hari, adakah kita mengawalinya dengan mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada statement-statement yang biasa dilakukan, dikatakan orang, awalilah hari dengan berdoa dan firman Tuhan. Saya pikir ini adalah hal yang bagus untuk kita terapkan dalam hidup kita. Tetapi ketika musuh sedang menghadap atau katakanlah sedang mau menyerang kita, atau ketika kesulitan atau pergumulan yang sedang menimpa kita, pertanyaannya, apakah yang pertama kita lakukan? Adakah langsung kita mengandalkan diri atau orang tertentu atau kemampuan kita? Atau belajar dari Daud bahwa dia bersama pasukannya dan kaum Lewi datang kepada Allah memohon pertolongan dan pimpinannya. Dan saya pikir ini sesuatu cara hidup yang baik sebagai orang percaya, bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan dan mengawali segala sesuatu dengan bergantung penuh kepada Allah di dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah adanya kerjasama di dalam doa ataupun kolaborasi di dalam doa, yaitu doa raja bersama dengan pasukannya, bersama dengan kaum Lewi. Ini adalah sebuah doa kolektif, jadi bukan hanya sepihak yang berdoa. Maka kalau kita perhatikan ini, bahwa begitu baiknya pengaturan dalam liturgi doa ini.
bahwa ketika bangsa Israel menghadapi persoalan, bukan hanya Daud yang berdoa baru melangkah, tapi Daud sang raja berdoa kepada Tuhan, tetapi juga pasukan dan rakyat dan bersama kaum Lewi. Ini penting bagaimana kita saling mendoakan dan saling mendukung di dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah hal yang terjadi baik dalam diri kita, baik dalam gereja Tuhan, termasuk juga untuk jemaat yang ada. Dan kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kolaborasi yang indah di dalam persekutuan doa umat Allah. Apakah itu raja, apakah itu pasukan atau tentara, apakah itu juga yaitu kaum Lewi. Dan saya pikir budaya ini penting dilestarikan, termasuk di gereja kita dan di rumah tangga kita. Beban itu menjadi beban bersama, seruan itu kepada Allah menjadi seruan bersama-sama. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, mari kembali kita ke kitab suci. Apakah isi doa para pasukan? Itu ayat 2 sampai ayat 5. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, ya Raja. Kiranya nama Allah Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, membentengi engkau, Allah Yahweh. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion, yaitu tempatnya tabut perjanjian sebagai tempat peribadatan orang Israel yang diyakini sebagai kehadiran Allah, sumber kekuatan bagi mereka. Itu sebabnya dikatakan disokongnya engkau dari Sion, yang daripada Tuhan. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dalam arti bahwa ketika raja memberikan persembahan, persembahan itu berkenan kepada Allah, dan disukainya korban bakaranmu, karena memang berkali-kali orang Israel korban bakaran mereka tidak diperkenankan oleh Allah. Oleh karena satu hal yang diinginkan Allah bukan korban persembahan dan korban bakaran, meskipun itu penting, tetapi yang diinginkan oleh adalah contrite heart, hati yang berkabung, hati yang berduka dari akan dosa, hati yang bertobat dari dosa, dan hati yang bergantung beriman kepada Allah. Dalam catatan ini dipahami bahwa sang raja memiliki hati seperti itu, tetapi dia juga melakukan hal ritual, yaitu dia mempersembahkan korban persembahan dan juga korban bakaran. Maka rakyat atau pasukan berkata, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan dikatakan dan disukainya korban bakaranmu. Inilah doa rakyat atau doa pasukan kepada sang raja. Baru ayat yang kelima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, yaitu apa? Kemenangan atas musuh. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, yaitu apa? Peperangan sebentar lagi akan berangkat. Dan ayat 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Mantap ya, doa bangsa ini atau doa pasukan ini kepada Allah untuk sang raja. Ada banyak aspek yang didoakan, tapi intinya adalah kemenangan. Tetapi ada satu hal yang saya mau katakan pada bagian ini, bahwa salah satu yang menarik pada bagian ini adalah bahwa doa pasukan kepada Allah itu dengan sebuah keyakinan bahwa umat Allah dan Daud hidupnya benar, maka ketika Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban persembahan itu, dikatakan itu berkenan dan disukai oleh Allah. Artinya apa? Kalau sebatas korban persembahan dan korban bakaran, itu tidak akan pernah disukai, bahkan dijijik Allah melihatnya, kalau tanpa ada sebuah pertobatan, atau yang lebih menarik dikatakan contrite heart, hati yang berkabung, hati yang menyesal dari dosa. Dan rakyat atau pasukan itu tahu bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Maka kiranya persembahanmu dan korban bakaranmu
disukai atau berkenan kepada Allah. Barulah mereka berkata, doa-doa yang lain dinaikkan kepada Tuhan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini kan belum terjadi, tetapi adalah sebuah langkah iman yang dimiliki oleh pasukan itu, para rakyat itu. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu padahal belum menang, belum berperang, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu atau doamu, kata mereka kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang telah menerima atau mendapatkan sesuatu, katakanlah telah menang, atau orang telah lulus, atau orang telah lepas dari penyakit, atau katakanlah lepas dari COVID, atau katakanlah lepas atau katakan mendapatkan sesuatu yang diharapkan, baru dikatakan kami bersorak-sorai dan mengangkat panji-panji Allah, panji-panji kemenangan. Panji itu adalah banner. Banner itu umbul-umbul untuk kemenangan. Maka kalau kita perhatikan pada bagian ini, bagi saya adalah satu hal, bahwa iman mereka dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan, ada sebuah klaim dalam hati mereka, Tuhan pasti mendengarkan doa kami dan juga doa Daud, dan Daud sang raja akan menang meskipun belum berangkat ke peperangan. Di sini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita pelajari, gimana kita berdoa bukan sebatas berharap, tetapi betapa pentingnya juga kita berdoa dengan iman, dengan sebuah keyakinan. Tetapi jangan juga terlalu gampang untuk mengklaim. Karena di satu sisi ada orang berdoa terlalu gampang dan terlalu berani untuk mengklaim sesuatu. Maka ketika tidak terjadi, itu bisa membuat dia malu. Dan kalau dia bertobat, puji Tuhan. Itu ekstrim satu. Ekstrim yang lain juga di dalam berdoa, ada orang berdoa ya sudahlah, berharap saja. Penting berharap, tapi harus juga dipadukan dengan keyakinan iman. Dan disinilah pasukan atau orang Israel itu yang berdoa untuk kemenangan raja, yakin bahwa Tuhan menjawab doa dan permohonannya Daud, dan yakin bahwa Daud dan pasukannya akan menang. Dan mereka berkata, kami akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan mengangkat panji-panji Allah kita. Ini yang mau dikatakan tindakan mendahului sebuah permohonan di dalam doa. Meskipun doa itu belum terrealisasi atau belum dijawab oleh Tuhan, tapi keyakinan mereka teguh, iman mereka sungguh-sungguh bahwa mereka akan mengalami kemenangan dengan pertolongan Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan doa dengan iman? Dan bagaimana kita berani melangkah bahwa Tuhan akan menolong kita? Dan meskipun belum terjadi, kita beria-ria, kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan itulah sebenarnya salah satu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Kristus. Bahwa bukan setelah mendapatkan ada sorak-sorai, malah sebelum pun kita bermegah dengan sebuah pengharapan yang pasti. Mari belajar soal pengharapan akan keselamatan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-11. Bagaimana bermegah di dalam pengharapan itu. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan berarti kan belum terjadi, tapi sudah bermegah. Dan bukan hanya itu saja ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada keyakinan pendamaian dan ada pengharapan yang pasti akan keselamatan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maka Paulus berkata, mari kita bermegah di dalam kasih karunia, bermegah karena pembenaran Allah, bermegah karena telah diperdamaikan, bermegah di dalam keselamatan yang pasti meskipun belum terjadi. Karena memang keselamatan itu bagi orang percaya menurut Alkitab adalah bersifat ketegangan. Sudah tapi belum, atau already but not yet. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita telah diselamatkan. Tetapi keselamatan itu akan digenapi ketika Kristus datang kedua kali. Itu sebabnya disebut dengan ketegangan, yaitu already but not yet. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang Israel ini, para pasukan ini, ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka telah yakin akan kemenangan dari Tuhan diberikan kepada Daud dan pasukannya. Maka mereka akan bersorak-sorai dan mereka akan mengangkat panji-panji Allah. Ini gimana kira-kira dalam hidup praktis? Kadang-kadang kan agak sulit juga, lulus enggak ya misalnya. Bapak Ibu Saudara yang punya anak yang sedang menantikan hasil SBMPTN, bisa enggak bersorak-sorai seperti ini, bahwa anakmu akan diberikan Tuhan kelulusan? Ketika engkau kena COVID atau penyakit apapun, bisa enggak ketika engkau berdoa, maka kau katakan, aku akan bersorak-sorai oleh karena kekuatan dan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Maka kalau diperhatikan ini, sama seperti seorang petani yang penuh pengharapan. Jadi dia setelah dia tanam, maka dia rawat. Pastilah dia berpengharapan hasil panennya akan baik, dan juga harganya pun di pasar akan bagus. Ini memberikan sebuah sukacita bagi dia mengerjakannya dan menjalaninya. Dan disinilah yang dikatakan dalam satu hal, ketika mereka berdoa kepada Allah, belum berperang pun sudah yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Makanya tadi saya katakan, bagaimana kita belajar berdoa bukan sebatas berharap, tetapi juga ada sebuah keyakinan iman. Tapi dengan catatan Bapak Ibu Saudara, hidup pasukan dan Daud benar di hadapan Allah, taat kepada Allah, dan korban persembahan yang mereka naikkan diperkenankan oleh Allah. Jadi jangan pula berdoa tetapi hidup enggak benar, itu salah. Atau berdoa lulus di SBMPTN tetapi juga anak kita belajarnya juga out-outan atau sembarangan, itu namanya enggak benar juga. Maka kalau kita perhatikan di sini, inilah doa dengan iman, belajar dari Yakobus pasal 5 ayat 16b, doa orang benar besar kuasanya. Dan disinilah penting kita Bapak Ibu Saudara melangkah atau berdoa dalam menjalani kehidupan dengan iman. Itu yang bagian yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu perhatikan ayat 7. Sekarang aku tahu, ini ungkapan Lewi, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pemahaman dalam Biblika saya perhatikan ayat 7 ini disebutkan atau ungkapan doa seorang Lewi kepada Allah. Ada sebuah keyakinan juga bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapinya. Memang menjadi raja, Daud kan menjadi raja kan diurapi Tuhan melalui Samuel. Dan pilihan Allah atas Daud dengan urapannya itu
membuat sebuah keyakinan bagi Lewi bahwa orang yang diurapi oleh Allah akan diberi kekuatan, diberi kemenangan, dan dikatakan akan menang atas musuh-musuhnya, menang di dalam peperangan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan di satu sisi para pasukan punya keyakinan yang kokoh juga. Para dikatakan di sini Lewi pun yang menaikkan doa kepada Allah untuk raja yang akan berperang juga punya keyakinan yang kokoh. Yakin bahwa raja akan diberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi Daud. Maka dikatakan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau kita perhatikan ini, baik pasukan maupun para rohaniawan sangat yakin akan doa mereka didengarkan oleh Allah. Ayat yang ke-8 dan 9. Ini adalah ungkapan dari pasukan, doa pasukan kepada Allah. Yaitu apa? Orang ini maksudnya siapa? Musuh Israel. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mau bangsa apapun itu yang mau menyerang Israel. Itu pemakaian istilah. Orang ini memakai kereta atau mengandalkan kereta. Orang itu memegahkan kuda. Kata memegahkan di sini dua makna. Satu beria-ria bersorak dan yang kedua mengandalkan atau membanggakan. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Dan ayat 9 dikatakan mereka siapa itu? Ayat 8a. Rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Orang Israel ini ketika mereka berdoa kepada Allah, ada satu hal yang mereka sadari. Kalau dibuat ini bahasa sekarang distilahkan adalah Tuhan, tidak ada siapapun yang kami andalkan, yang kami megahkan kecuali Engkau. Orang ini memegahkan kereta, orang ini memegahkan kuda, tetapi kami Tuhan tidak ada satu pun dan tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang kami andalkan, yang kami megahkan selain Engkau. Bagus kan Bapak Ibu Saudara? Jadi Israel ini dan Daud bukan setelah terkapar baru datang sama Tuhan. Kan banyak orang gitu. Udah nggak tahu lagi jalan keluar baru berdoa. Kalau masih ada yang mau diandalkan atau kekuatan atau uangnya atau apapun kemampuannya, bisa menjadi kurang berdoa. Tetapi Israel ini sebelum melangkah, yang pasti Israel punya kereta, iya. Mereka punya kuda, iya. Mereka punya senjata, iya. Mereka punya lembing, mereka punya tongkat, mereka tombak, mereka punya panah, pasti. Tetapi Israel berkata bahwa itu tidak pernah kami andalkan. Jumlah pasukan tidak pernah kami andalkan. Dan memang itu terbukti Bapak Ibu juga kalau kita perhatikan hakim-hakim ketika Gideon, Tuhan berkata, ini lagi, sisihkan ini, sisihkan ini, sisihkan ini. Ternyata hanya sedikit yang dibawa oleh Gideon berperang dan menang. Dengan satu hal yang disampaikan di sana, supaya Israel umatku tahu bahwa kemenangan yang mereka peroleh bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka, tapi semata karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Maka di bagian ini Bapak Ibu Saudara, meskipun Israel punya tombak, punya panah, punya lembing, dan mereka punya kereta dan punya kuda, tapi itu tidak pernah menjadi sandaran, tidak pernah menjadi andalan membuat mereka tenang dan membuat mereka yakin menang dalam peperangan. Tetapi mereka bilang, justru kami bermegah, kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan itu ternyata memberikan kemenangan yang luar biasa kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita andalkan dalam hidup ini? Dalam hal apa kita bermegah?
Kalau kita mengandalkan uang, ketika uang lenyap, selesai. Kalau kita bermegah mengandalkan jabatan, maka jabatan lenyap, selesai juga sudah semuanya. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Yeremia di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ayat 5 kitab suci berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia. Tapi perhatikan ayat 7. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam hidupnya. Ia bagaikan sebuah pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang akan berhasil menghasilkan buah pada musimnya, dan dikatakan daunnya tidak pernah layu. Siapa yang kita andalkan? Apa yang kita andalkan? Apa yang kita megahkan? Dalam hal apa kita bermegah? Yang kita merasa diri tenang, nyaman, bangga? Dalam hal apa? Dalam kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Israel di sini dikatakan bukan kepada kereta, bukan kepada kuda. Oleh karena apa? Perhatikan ayat 9. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Itu yang dikatakan dalam ayat 9. Mari dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, apa andalan kita? Bangga dan bermegah di dalam hal apa dan kepada siapa? Coba bayangkan kalau kita mengandalkan anak kita sebagai harapan satu-satunya, karena jabatannya atau karirnya bagus. Kalau suatu saat dia meninggal dunia, selesai. Bayangkan kalau katakanlah kebun kita punya sawit yang luas sebagai andalan kita dan kebanggaan kita. Kalau itu karena api pada musim kemarau dan habis semua, maka lenyaplah kemegahan kebanggaanmu dan apa yang kau andalkan lagi. Semua akan sia-sia. Bukan berarti tidak baik kita punya sesuatu. Tetapi dalam hal apapun yang kau punya, dalam posisi apapun yang sedang kau miliki, prestasi apapun yang sedang kau raih, termasuk juga pergumulan apapun yang sedang kau hadapi, kesulitan apapun yang sedang menimpa dirimu, dan penyakit apapun yang sedang ada kau alami, mari mengandalkan bukan apapun dan bukan siapapun kecuali Allah. Ini yang dimiliki oleh orang Israel, Bapak Ibu. Maka di dalam ayat yang ke-6 dipadukan dengan ayat 8, bersorak-sorai di dalam Tuhan karena kemenangan daripada Tuhan. Oleh karena mereka bermegah itu di dalam Tuhan, bukan di dalam hal lainnya. Apa yang kau andalkan dalam hidup ini? Jabatan kau, posisi muka, atau apamu terserah. Tanpa Tuhan atau oleh Tuhan pun itu bisa lenyap seketika. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini, coba cek hatimu. Lebih bergantungkah kita kepada apa yang kita punya, kekuatan, kesehatan dan seterusnya, atau kita lebih mengandalkan, bergantung, berserah kepada Allah? Sehingga yang kita megahkan, yang kita andalkan bukan apa yang kita punya, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Maka disinilah Bapak Ibu Saudara lahir sebuah iman, keyakinan akan kemenangan, keyakinan akan mengalahkan musuh. Maka bangsa ini atau pasukan ini berkata, kami akan bersorak-sorai. Bayangkan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat 6 dan ayat yang ke-8 ini, andalan mereka di dalam ayat yang ke-8 melahirkan sebuah keyakinan iman di dalam ayat yang ke-6. Maka mereka dikatakan mengalami sorak-sorai, bermegah oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan yang ada pada mereka. Itu hal yang kita sadari bersama-sama Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak pernah mengandalkan atau percaya kepada apapun dan kepada siapapun. Maka menarik saya perhatikan apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 33 ya, ayat yang ke-16 sampai 22.
Dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 22 berkata demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saya ulangi ayat 16 di situ Bapak Ibu Saudara. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan ditolong oleh besarnya kekuatan. Kuda dan lain-lain adalah harapan yang bisa sia-sia dan mengecewakan. Mari kemegahan kebanggaanmu bukan apapun, bukan apa yang kita punya. Ilmu kita juga tidak andalan, kesehatan juga tidak jadi andalan, harta juga tidak jadi andalan, karena itu semua anugerah Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka ketika mengalami apapun tantangan musuh yang sedang menerpa, atau pekerjaan setan yang mau menimpa kita, dan pergumulan persoalan di pekerjaan, persoalan di sekolah, persoalan di rumah tangga, bahkan persoalan di masyarakat dan gereja di mana kita hadir, andalkan Tuhan. Kuda tidak ada artinya, kereta tidak artinya tanpa pertolongan Tuhan. Itu yang pertama pada bagian ayat 6 dan 8. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah yang dikatakan oleh pemazmur dalam bagian ini, dikolaborasikan ayat 6 dengan ayat yang ke-8 itu, ketika keyakinan kemenangan bersorak di dalam Tuhan, dan itu didasarkan oleh kemegahan dalam satu hal, yang diandalkan adalah Tuhan bukan kekuatannya sendiri. Maka satu hal juga yang perlu kita miliki, yang kedua itu apa? Betapa pentingnya kita punya kebanggaan dan punya rasa sukacita, bermegah bukan di dalam apa yang kita punya, tapi kita bermegah di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-17. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, dalam 10 maksud saya, ayat 17, kitab suci berkata demikian. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam hal apapun. Kebanggaanmu Bapak Ibu, kehormatan kita, jangan bangun di dalam apapun. Tapi kehormatan kita, kebanggaan kita, mari bangun di dalam Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita banggakan, ketika itu hilang dari kita, maka sukacitamu, sorak-soraimu, dan kebanggaanmu akan hilang tentunya. Maka Paulus berkata, kalau orang bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Mari kita buka Yeremia pasal 9, ayatnya yang ke-24. Ayat 23 sampai 24 saya baca demikian. Beginilah firman Tuhan, ya, Yeremia 9 ayat 23 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab suci ini berkata, yang bijaksana jangan bangga bermegah dalam kebijaksanaannya. Jangan merasa kita orang yang paling bijak, orang paling berhikmat, dan kita membanggakan itu. Marah Tuhan. Dan orang kuat jangan bermegah karena kekuatannya, suatu saat kau akan lemah. Saya pernah ketemu dengan teman lama saya, jemaat GKPS juga. Terakhir saya tahu dia dan 4 KKI, ya, karate. Tetapi ketika saya berjumpa dengan dia bilang sama saya, "Lai, cara Lai juga yang benar, serius mengikut Tuhan. Dulu Lai, aku sepele melihat kalian ketika kalian kebaktian di mahasiswa. Karena apa? Dia terkapar penyakit dan akhirnya dia harus berobat dan gak bisa lagi dalam negeri sampai ke luar negeri. Akhirnya ketika masih umur 50-an, dia meninggal dunia. Sebelumnya dia bangga, badannya kekar sekali, atletis sekali, bayangin, dan 4 karate. Hebat. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, orang yang kuat jangan mengandalkan kekuatannya. Orang kaya jangan bermegah dalam kekayaanmu karena besok lusa bisa kau jatuh miskin. Tetapi siapa yang mau bermegah, kata Tuhan, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Mantap ya. Mari paradigma berpikir kita diubah, Bapak Ibu. Mari paradigma nilai hidup kita diubah sebagai orang percaya. Bahwa kemegahanmu adalah ketika memahami, ketika mengenal Allah. Ketika kita bisa mengenal, mengerti jalannya Allah, memahami firman-Nya, memahami kehendaknya, hidup di dalam kehendaknya, hidup menuruti perintahnya, melakukan apa yang berkenan kepada Dia, itulah kebanggaan, itulah kemegahan yang sejati. Maka Tuhan berkata bahwa ia memahami dan mengenal aku, biarlah dia bermegah dalam hal itu, yaitu apa? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan, akulah Tuhan yang menunjukkan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berambisi terus untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mencintai Tuhan lebih dalam, memahami kehendaknya lebih dalam, sehingga ketika kita hidup makin lama makin berkenan kepada Dia. Itulah kemegahan, itulah kebanggaan. Makanya menarik bagi saya apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Di dalam Filipi pasal yang ketiga itu ayat 6, dia berbicara kebanggaannya sebelum dia bertobat. Sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel disunat pada hari ke-8, dia seorang Farisi dan ahli Taurat dan bla 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 bla. Baru di dalam ayat 7 Paulus berkata, semua kebanggaan lahiriah, semua kebanggaan duniawi kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dan masuk ayat yang ke-8, semuanya ini kuanggap sampah demi Kristus, kuanggap sampah demi pengenalan akan Kristus. Baru lahir ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah ambisi yang baru sebagai orang beriman. Inilah paradigma berpikir yang dibanggakan bukan hal-hal materi dan duniawi, tapi Paulus bermegah di dalam Tuhan dan diambisikannya adalah satu hal, bahwa dia makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tolong jangan pernah bermegah atau membanggakan apapun dan siapapun. Firman Tuhan berkata, berbangga dan bermegahlah ketika memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Aku Allah yang setia, penuh keadilan dan penuh kebenaran, dan menyatakannya. Hal itulah, kata Tuhan, yang kusukai dalam dirimu.
Jemaat Tuhan, mari hari ini mengubah paradigma berpikir dan juga mengubah nilai dan ambisi hidup kita setelah kita hidup di dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Ayat 10 sebagai statement closing dari Mazmur 20. Maka dikatakan demikian. Ini pengulangan ayat 2. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ini pengulangan ayat 2. Kalau ayat 2 dikatakan kiranya Tuhan menjawab engkau ya raja pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Maka ayat 10, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja kami Daud. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi Mazmur 20 bermula dan diakhiri dengan sebuah keyakinan iman dan permohonan akan kemenangan bagi raja yang mereka doakan. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bagaimana berdoa dan bagaimana sikap hidup kita dalam berdoa, dengan siapa saja kita berdoa, tapi bagaimana kita juga beriman di dalam berdoa. Tapi satu hal, jangan pernah andalkan, banggakan, megahkan apapun kecuali Allah. Dan sorak-sorai kita, meskipun belum mengalami, tapi karena keyakinan iman, kita pun beria-ria di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami berdoa tapi tanpa iman. Sehingga doa kami hanya sebatas kata-kata kosong tanpa sebuah keyakinan oleh karena pengenalan dan iman percaya kepadamu. Kami mohon ampun akan hal ini. Tapi hari ini kami diajari juga, kami juga berdoa dengan iman. Mengklaim dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar doa kami. Karena itu janjimu dalam firman-Mu. Jikalau kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka mintalah apa yang kamu inginkan dan kamu akan menerimanya. Jika prinsip ini kami pegang teguh dan kami jalani, yakinkan kami dan tolong kami supaya kami berdoa dengan iman kepadamu bahwa Tuhan akan mendengar doa kami. Bahkan sebelum Israel berperang pun mereka berkata kepastian kemenangan dan sorak-sorai atas kemenangan, dan mereka akan mengangkat panji-panji Allah untuk kemenangan. Bapa di surga, tolong kami belajar juga bahwa dalam segala hal kami datang kepadamu lebih awal, bukan setelah gagal, bukan setelah terbentur, bukan setelah kami suntuk atau buntu ataupun kami tidak ada solusi lain. Tapi biarlah kami mengawali segala sesuatu. Ketika apapun menimpa kami, pergumulan, penyakit, tantangan, semua kami hadapi, lebih dahulu datang kepada Tuhan, mengandalkan Engkau, bersandar kepadamu. Dan kami bersyukur kalau firman-Mu mengajar kami hari ini, bahwa kami tidak pernah bermegah di dalam apapun dan di dalam siapapun. Justru Engkau berkata bahwa terkutuklah orang mengandalkan manusia dan menaruh harapannya kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar kepadamu. Maka kami bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang tidak pernah layu daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Engkau sumber kekuatan kami. Karena kuda dan kereta andalan manusia akan lenyap, akan hancur. Musuh akan hancur. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepadamu, bergantung penuh kepadamu, akan mendapatkan kemenangan. Itulah yang Kau kehendaki ya Bapa, supaya baik raja, baik pejabat, siapapun kami, termasuk kami rakyat biasa, tidak mengandalkan hikmat, tidak mengandalkan bermegah di dalam kekayaan, tidak bermegah di dalam kekuatan, selain bermegah di dalam Engkau. Kami bisa memahami Engkau, kami bisa mengenal dan bergantung kepadamu, bahwa Kau Allah yang baik dan setia, yang penuh kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Kiranya Tuhan menolong kami
melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita terhindar dari kesia-siaan pun dari penghukuman kekal. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan saat ini mari kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita responi firman Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah yang berbunga dan berair sejuk. Juga aku mau mengikutnya. Jemaat Tuhan, dengan iman mari kita bersama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur untuk ibadah kita pada saat ini, dan saya mengundang kita untuk mengambil teduh bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang terakhir pada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari yang dijadikan Tuhan.
bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kembali sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sampai bertemu kembali pada ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.